Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua ya. Dimanapun kalian berada, semoga Allah selalu memberikan kesehatan ya, kenikmatan serta keberkahan untuk teman-teman semuanya. Oke, pada kesempatan pagi hari ini ya, saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai bab 7 untuk mata kuliah e-commerce. Bab 7 di chapter 8, yaitu membangun komunitas di dunia maya. Nah, ini sering kita kaitkan dengan online ya, dunia online, yaitu dunia yang dimana beberapa orang atau hampir semua orang terhubung dengan dunia ini ya, terlebih pada zaman digital sekarang ini. Kemudian di dunia maya atau dunia online itu biasanya ada komunitas. Oke. Nah, di bab ini bagaimana membangun komunitas di dalam dunia maya. Nah, kenapa dunia maya itu mesti ada komunitas? Biasanya di masyarakat yang di negara berkembang itu merasa heran melihat bagaimana gencarnya berbagai macam majalah di dunia yang pada saat ini membahas dan menceritakan bagaimana internet dan teknologi informasi itu secara signifikan bisa merubah perilaku manusia dan bisnis di beberapa negara sehingga telah membawa peradaban manusia kepada sebuah dunia baru yang diistilahkan dengan the cyber community. Oke, kalau dulu itu sebelum zaman ada internet ya, orang-orang biasanya berkumpul itu di satu tempat gitu ya. Jadi perkumpulan atau komunitas orang-orang zaman dulu itu misalnya berkumpul di satu tempat ya, karena tidak ada internet, jadi informasi pun ya yang didapat juga tidak sekencang di dunia maya atau dunia internet sekarang ini ya. Jadi masyarakat itu mereka tidak habis pikir bagaimana hal tersebut dapat terjadi ya, mengingat bahwa tanda-tanda atau tren menuju ke arah sana itu tidak secara merata terlihat di negara-negara lain ya. Kalau negara-negara maju jelas kita dibanding negara maju itu mungkin 10 tahun tertinggalnya. Contoh sederhana seperti ini ya. Jaringan 4G mungkin di tempat kita itu mulai hadir sekitar tahun 2014 gitu. Di Amerika sana ya itu di negara maju jaringan 4G itu sudah lebih dulu dirasakan gitu. Ya. Jadi lebih jauh dibanding negara-negara maju. Negara-negara berkembang ya. Dan seandainya ada beberapa negara Asia yang telah mengalami fenomena yang sama ya, kemajuan tersebut hanya terasa paling tidak di ibu kota saja. Ya, contoh nih misalkan ya, antara Jakarta dan Sampit itu jaringan 4G itu mulai hadir dulu di Jakarta gitu. Ya. Terus Sampit itu saya pernah merasakan jaringan 4G itu di kisaran tahun 2016 gitu. Artinya masih ada gap 1 sampai 2 tahun lah gitu ya. Nah, contoh di Indonesia kalau zaman dulu ya kita demamnya warnet gitu. Warnet dan e-commerce itu awal-awalnya ya boomingnya di Jakarta gitu. Kalau di tempat-tempat kita ya belum ya, masih agak lambat gitu ya. Jadi lebih cepat perkembangan di Jakarta dan hal itu sudah lumrah ya, karena kalau di negara berkembang tuh perkembangan teknologi itu tidak secara merata terjadi gitu. Pasti di ibu kota dulu baru nanti mulai menyebar ke daerah lain. Sehingga hal-hal yang tadi itu tidak secara merata dirasakan oleh seluruh komunitas masyarakat. Yang bisa merasakan itu biasanya masyarakat bisnis atau mereka yang relatif memiliki tingkat pendidikan tertentu saja, yang memanfaatkan komputer atau gadget ya dalam menunjang kegiatan hidupnya sehari-hari. Oke. Ini juga gap yang biasa terlihat ya. Masyarakat perkotaan itu biasanya ya ditunjang dengan
peralatan-peralatan yang mendukung kegiatan hidupnya sehari-hari. Kemudian orang-orang seperti ini ya biasanya disebutnya masyarakat bisnis yang mana tingkat pendidikannya itu lebih tinggi daripada masyarakat yang di luar perkotaan gitu atau yang di luar daerah ibu kota gitu. Nah, misalkan ya hal-hal berbeda terjadi di kota-kota besar. Misalkan di Ujung Pandang, Medan, Manado, Semarang, Palembang yang hanya memandang teknologi informasi itu pada sebatas penggunaan elektronik mail atau email saja atau browsing internet saja gitu. Padahal internet itu lebih dari itu gitu. Ya. Bahkan di Jakarta sekalipun tidak jarang ditemui di mana pelaku bisnis itu yang pesimis terhadap perkembangan teknologi informasi di Indonesia itu di medio 2000-an awal ya. Kalau sekarang ya bisnis tuh kalau tanpa internet ya seperti hilang separuh nyawanya gitu. Apalagi sekarang media promosi juga berkembang melalui internet. Ya, kenapa melalui internet? Ya, karena kalau bisnis itu ya dipromosikan melalui internet itu biasanya minim biaya advertisingnya ya. Lebih kecil lah, bukan berarti tanpa biaya ya, tapi tetap ada biaya cuman lebih kecil gitu. Kemudian untuk menjangkau lebih banyak orang tuh lebih nyaman menggunakan media online gitu. Apalagi kalau sudah ada komunitas dalam satu bisnis tersebut gitu. Nah, pada gambar ini ya, di sini ada berbagai macam layer ya atau lapisan. Ini nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Ada customer layer atau lapisan pelanggan ya, kemudian location layer, appliance layer, kemudian integration management layer. Nah, di sini ya teman-teman bisa lihat sendiri di gambar ini ya. Penjelasannya ada di halaman berikutnya. Kita tahu bahwa untuk negara kita itu bisa secanggih negara maju untuk teknologi informasinya, maka harus ada infrastruktur yang mendukung akan hal tersebut. Nah, di mana ada sebuah pendapat ya, yang mengatakan bahwa kunci keberhasilan sebuah negara berkembang untuk dapat menuju kepada suatu negara industri itu terletak pada pembangunan dan pengembangan jaringan infrastrukturnya. Dalam hal ini ya, kategorinya itu yang pertama adalah jalan raya, telekomunikasi, listrik, pipa air minum, transportasi, dan lain sebagainya. Nah, alasannya itu cukup sederhana, yaitu karena setiap kegiatan manusia itu sehari-hari memerlukan beragam komponen infrastruktur tersebut. Kita kalau sehari nggak minum ya mustahil. Ya kan? Biasanya nih ya, kita membandingkan lebih penting mana makan dengan minum gitu. Ya biasanya kan minum dulu, karena tubuh kita itu ya itu 70%-nya harus dipenuhi dengan cairan gitu. Kalau misalkan teman-teman lebih memilih lebih mending mati listrik atau air PDAM kita macet gitu. Ya. Kalau saya pribadi lebih memilih listrik mati gitu ya daripada air macet. Karena kalau air macet ya itu kita ngapa-ngapain susah, mandi susah, cuci baju susah, ya masak pun agak susah gitu. Nah, hal-hal penting ini disebutnya ya hal-hal yang dasar dalam jaringan infrastruktur. Kalau nggak ada jalan raya ya susah pasti gitu. Ya. Kalau tidak ada telekomunikasi ya jelas itu akan semakin sulit. Jaringan listrik ini juga komponen utama. Pipa air minum apalagi ya. Transportasi ini juga. Ya. Jadi ini hal-hal pokok yang bisa dilihat dalam satu negara. Kalau dia maju berarti negara itu sudah memenuhi infrastruktur ini gitu. Itulah mengapa misalkan negara kita ya negara berkembang seperti Indonesia itu di 5 tahun awal kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi itu mengembangkan infrastruktur dulu. Setelah infrastruktur sudah terasa berkembang ya, kemudian baru ke SDM-nya gitu. Jadi logikanya biaya yang harus ditanggung masyarakat untuk memakai atau memanfaatkan infrastruktur ini haruslah cukup rendah ya, karena itu dimanfaatkan untuk publik ya. Sehingga seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali dapat memanfaatkannya secara leluasa. Dan kata lain,
pembangunan infrastruktur yang secara luas dan merata itu merupakan prioritas yang harus dilakukan oleh sebuah negara agar setiap titik komunitas yang tersebar secara geografis itu dapat dengan mudah bekerja sama dalam berbagai kegiatan. Nah, sekarang kita bayangkan kalau infrastruktur tadi itu salah satunya aja nggak ada gitu. Transportasi misalkan tidak ada. Ini jelas akan menyulitkan komunitas tadi ya. Misalkan mau kirim barang dari Sampit ke Palangkaraya gitu. Itu nggak ada akses jalan misalkan. Jalan darat nggak ada. Jalan sungai apalagi ya. Nah, itu pasti akan sulit gitu. Sehingga tidak mengherankan jika sebagian besar pajak atau pinjaman dari luar negeri itu digunakan secara intensif untuk membangun jaringan infrastruktur publik sebagai pendukung pembangunan nasional. Jadi kalau negara kita itu punya utang triliunan ya, di IMF gitu. Jadi utang-utangnya itu nanti digunakan untuk membangun ini gitu, infrastruktur publik. Ya walaupun di sisi lain ya, kalau negara itu terlalu banyak memiliki hutang, itu juga tidak bagus gitu. Contoh di Amerika misalkan jika sebuah komponen infrastruktur pertama kali dibangun, masyarakat harus beli jasa atau produk pemakaian infrastruktur tersebut dengan satu tingkat biaya tertentu. Misalkan ya, di Amerika itu ada misalkan kereta api bawah tanah gitu. Jadi untuk mendukung komponen infrastruktur itu ya, masyarakatnya itu harus membeli jasa atau produk yang terkait dengan itu dengan satu tingkatan biaya tertentu. Misalkan harga tiketnya sekian dolar gitu. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah digital community layers. Kita banyak ngambil contoh di Amerika gitu ya. Kenapa sih Amerika gitu? Karena Amerika tuh ya salah satu negara, bukan salah satu ya, dia sudah adidaya gitu. Amerika tuh udah menyatakan negara yang adidaya semenjak Perang Dunia Kedua udah selesai gitu. Bahkan satu-satunya negara adidaya itu ya memang Amerika gitu. Ya. Kalau dulu kan ada dua ya, Amerika sama Uni Soviet. Uni Soviet udah nggak ada, ya muncul cuman Amerika yang satu-satunya negara adidaya gitu. Walaupun secara ekonomi masih ada negara lain yang juga lebih besar. Tiongkok misalkan gitu ya. Keadaan di Amerika itu semakin siap dalam membangun komunitas dan ekonomi digitalnya. Nah, tumpuan mereka tuh apa ya? Tumpuan mereka itu adalah transaksi-transaksi bisnis yang berbasis multimedia. Ya, dijelaskan oleh Don Tapscott dalam bukunya Blueprint to the Digital Economy, digambarkan bahwa sebuah kerangka yang memiliki jumlah komponen atau layer itu sebagai prasyarat. Ya, Tapscott tahun 98. Layer yang pertama adalah customer. Customer layer menggambarkan bahwa para pengguna infrastruktur itu terdiri dari berbagai kalangan, ya jelas. Misalkan pengguna listrik gitu. Kalangannya siapa aja? Pelanggan tersebut bisa dari kalangan bisnis ya. Bisnis itu berarti bisa perusahaan gitu. Konsumen yang individual. Konsumen individual ini terlepas dari keluarga ya. Artinya perorangan gitu. Kemudian ada yang tipenya keluarga. Kemudian komunitas maupun institusi lain. Nah, kalau kita perhatikan ya, meteran listrik kita itu ada kelasnya sendiri. Kalau buat bisnis itu pasti meterannya beda gitu. Dan listriknya bukan listrik subsidi itu. Konsumen yang individual, kemudian ada keluarga. Keluarga pun itu berbeda lagi ya. Ada yang subsidi, ada yang enggak gitu. Kemudian institusi lain ya, perdinasan dan perkantoran biasanya menggunakan yang institusi. Jangankan listrik teman-teman ya, aplikasi Zoom itu saja itu sudah ada segmen-segmennya. Kalau kalangan bisnis itu harus berbayar sekian, berapa
per bulannya gitu. Ya, kalau pemakaian individual ya mesti gratis gitu ya. Kemudian ada layer yang kedua disebutnya location layer, di mana layer ini memperlihatkan bahwa para pelanggan tersebut harus dapat melakukan akses ke cyberspace dari lokasi di mana saja mereka berada. Misalkan kita ingin mengakses teleconference meeting ya. Jadi pengguna itu harus dapat melakukan akses cyberspace, misalkan teleconference Zoom itu dari lokasi di mana saja mereka berada, misalkan di tempat kerja, ya, pusat keramaian publik, di rumah, atau bahkan di kantor dan di sekolah sekalipun gitu. Artinya apa? Ya, infrastruktur tadi itu harus bisa diakses dari mana saja. Ya. Kemudian layer yang ketiga adalah appliance layer. Layer ini merupakan ketersediaan sejumlah peralatan yang dapat menghubungkan setiap individu dengan infrastruktur teknologi informasi. Mulai yang paling tradisional sampai yang paling canggih. Kalau dulu kita kenal fax, sekarang sudah tergantikan dengan email. Kalau dulu kita kenal telepon rumah, sekarang semua orang sudah punya handphone. Kalau dulu ada televisi, sekarang kita bisa streaming di handphone masing-masing. Kalau dulu ada komputer lengkap dengan PC-nya, sekarang laptop sudah ada, tablet sudah ada, gitu. Monitor canggih, ya, apalagi. Kemudian personal digital assistant atau PDA itu sudah digantikan semuanya dengan tablet. Artinya apa? Untuk mengakses infrastruktur tadi kita perlu peralatan yang mendukung itu gitu. Contoh sederhana gini teman-teman ya. Teman-teman ingin menjual sesuatu di Facebook gitu. Tapi nggak punya handphonenya. Tidak punya akun Facebooknya. Nah itu kan berarti sesuatu hal yang mustahil untuk kita gapai ya. Kita ingin menjual sesuatu di Facebook tapi kita nggak punya peralatan tersebut gitu. Jadi di samping infrastruktur itu bisa diakses, ya, kita juga harus ada peralatan untuk bisa menuju ke sana. Kemudian layer yang berikutnya adalah integration management layer yang merupakan inti dari jaringan infrastruktur teknologi informasi. Memperlihatkan bahwa terlepas dari berbagai jenis merek dan spesifikasi komponen yang ada atau yang kita gunakan, maka harus diimplementasikan suatu sistem pengelolaan atau manajemen yang dapat mengintegrasikan seluruh komponen tersebut, baik itu secara teknis maupun non-teknis. Jadi infrastruktur yang kita akses itu harus ada yang mengelolanya. Gitu. Jadi komunitas yang sudah dibangun itu harus ada yang mengelolanya. Gitu. Kemudian di pembahasan selanjutnya itu tahapan pengembangan. Secara prinsip ada 3 tahapan utama yang harus dikembangkan oleh suatu negara kalau ingin memulai membangun komunitas digitalnya, yaitu yang pertama adalah aspek pembangunan koneksitas atau konektivitas, kemudian komunikasi dan komunitas. Pada tahap pertama, sasaran pengembangan itu terletak pada pembangunan atau pembentukan jaringan yang dapat menghubungkan setiap individu dan komunitas yang ada. Jelas ini komponen yang paling inti. Kalau tidak ada jaringan, nggak akan ada komunitas atau individu yang bisa terhubung. Contoh sederhana gini teman-teman. Kita buka Facebook tapi nggak ada internetnya. Berarti kan nggak bisa diakses ya. Seperti itu. Kita buka grup WA tapi kita tidak ada paket internet gitu. Atau jaringan internet yang memadai. Itu berarti sama saja ya, komunitas kita nggak jalan gitu. Nah, dalam tahap pengembangan ada 3 komponen pokok yang harus dikembangkan. Komponen pertama adalah media transmisinya. Transmisi itu bisa melalui darat, laut, ataupun udara.
Media transmisi ini diharapkan selain cepat dan ekonomis, harus pula memiliki bandwidth yang besar. Jelas ya, kalau bandwidthnya kecil, pemakaiannya banyak, nah itu berarti akan semakin sulit gitu. Pembangunan jaringan media transmisi harus dilakukan sedemikian rupa sehingga merata secara geografis, di mana seluruh titik komunitas di negara yang bersangkutan itu ya, dapat dengan mudah untuk mengakses jaringan itu. Kalau kita bayangkan sekarang saja ya, jaringan internet mungkin di tempat kita lancar saja, di kota Sampit lancar, tapi kalau kita masuk ke perkampungan yang jauh dari kota, itu sudah mulai terasa gitu ya. Sudah mulai terasa kita akan sulit untuk mengakses komunitas kita. Misalkan ada satu mahasiswa yang itu kampungnya sangat jauh dari kota gitu ya. Kemudian untuk mengumpulkan tugas, ya, dia harus mencari tempat yang aksesnya itu bisa terhubung ke sana gitu. Ya, kita bayangkan kalau misalkan para provider ini, penyedia provider ini ya, tidak mengcover sampai ke titik itu gitu. Itu pasti akan semakin sulit. Kemudian komponen yang kedua dari tahapan pengembangan adalah manajemen pengelolaan jaringan. Jadi orang yang mengelola jaringan transmisi itu juga harus kompeten ya. Jadi dia punya tugas utama untuk mengatur, mencatat, memonitor, dan menganalisa, mengevaluasi, serta mengelola pemakaian media transmisi terkait oleh publik. Dalam hal ini misalkan provider Indosat, Telkomsel, nah itu adalah orang-orang yang memiliki semua itu dan mengelolanya. Kalau kedua komponen pertama itu dibangun oleh perusahaan penyedia jasa, maka komponen ketiga itu aplikasi dan peralatan yang harus dimiliki oleh pelanggan. Nah ini jelas. Ya, kalau yang pertama dan kedua tadi disediakan oleh produsennya gitu ya. Maka yang ketiga ini dari tahap pengembangan itu dari kita sebagai pelanggan. Kita ingin terus eksis di komunitas digital kita, tapi kita nggak beli paket internet seperti itu misalkan, ya berarti kita nggak bisa mengakses ya, simpelnya kan seperti itu. Ya, kalau kita ingin manfaatkan fasilitas konektivitas tersebut, maka kita harus rela untuk membayar agar bisa menggunakan menggunakan fasilitas tersebut seperti itu. Oke, ini gambarnya yang tadi ya, gambar untuk penjelasan yang tadi bisa teman-teman baca sendiri di sini ya. Yang menurut Don Tapscott tahun 98. Oke, tahap yang kedua adalah pengembangan yang difokuskan pada pembangunan mekanisme pertukaran data dan informasi yang dipergunakan sebagai basis dalam melakukan transaksi komersial. Nah, ini biasanya terkait pada manajemen tadi ya. Bagaimana mereka membangun mekanisme pertukaran data tersebut. Pengembangan teknologi informasi seperti electronic commerce atau e-commerce, distribution database system, electronic digital interchange ya, atau groupware computing dan lain-lain, itu ya, dilakukan oleh penyedia infrastruktur tersebut. Dari paparan yang sudah saya coba jelaskan sedikit tadi, ya, terlihat jelas bahwa infrastruktur fisik itu hanya merupakan salah satu komponen kecil saja yang membentuk suatu digital community. Apa saja infrastruktur fisik ya? Tower jaringan, gitu, komputer, handphone, tablet, ya, laptop, ya, itu hanya komponen kecil saja. Dan kata lain, memiliki infrastruktur telekomunikasi yang canggih itu tidak menjamin telah siapnya suatu negara itu untuk dapat segera bergabung dalam sebuah digital community. Nah ini jelas. Ya. Secanggih apapun infrastruktur yang disediakan, kalau masyarakatnya itu belum siap, maka yang terjadi adalah infrastruktur tadi itu bisa dimanfaatkan tidak sesuai dengan manfaatnya gitu.
Dan itu bisa kita rasakan di hari ini gitu ya. Bagaimana masyarakat dapat tergila-gila dengan internet dan teknologi informasi jika masih terjadi fenomena misalkan pulsa telepon yang terus naik ya. Kemudian harga listrik yang tidak pernah turun, jasa internet provider yang mungkin cukup mahal sampai saat ini ya. Kemudian pembangunan yang tidak merata di seluruh tanah air. Kemudian korupsi, kolusi, dan nepotisme masih merajalela di semua aspek kehidupan. Pendidikan tinggi yang masih berbasis gelar bukan pengalaman lagi ya. Kemudian korupsi yang masih membudaya, utang luar negeri yang semakin membengkak. Kemudian dana pinjaman yang salah alokasi dan monopoli yang masih merajalela. Nah ini tanda-tanda di mana infrastruktur itu dirasakan sudah maju tapi yang menggunakan itu belum siap, masyarakatnya itu belum siap. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita dikasih sebuah infrastruktur, misalkan telekomunikasi internet, kita manfaatkanlah dengan baik gitu, agar kita itu bukan terlihatnya, tapi agar kita itu memang betul-betul siap menggunakannya dan menggunakannya itu sesuai dengan penggunaannya gitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, penjelasan singkat dari bab 7 untuk e-commerce ini ya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri, terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.